Permasalahan sengketa lahan tanah yang berada di Laegupak, Dusun 2 Kelurahan Panji Dabutar Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi semakin memanas. Di mana keluarga Sinaga sampai saat ini tetap bersikukuh mengakui bahwa lahan, jalan yang berada di lokasi menuju perladangan tersebut adalah milik keluarga Sinaga dan tidak pernah diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Dairi. Berikut penjelasan keluarga Sinaga dan kuasa hukumnya terkait tanah atau jalan yang diklaim adalah miliknya kepada awak media delegasi TV di lokasi. Ke sana ini. Aslinya Aslinya ke sana. Jadi dibelokkan dia ke sana. Tanpa izin. Berarti tanah orang tulang sudah termakan. Hilanglah tanah kita karena batas tanah kita adalah galian. Mau ditulbak di mana tuh? Oh, Ya, di Ponggol. Ponggol di mana? Jadi tutup di mana loh? Oh, loh. Aturan odo. jadi kalau dibongkar ini galian ada di bawah ini. Mana pakai semen? Ha? Kalau linda proyek negara parit semen. Aturan sono odo kan? Oh, Sapu jamunan matong lewat. Oh, itu jambu dia. Kan? Dia bikusan. Oh, loh. Jadi tanah ini Jadi punya dia. Dia adalah punya dia. Iya. Tanah kita itu ya, memang ada tanah di situ. Ini berapa? 19 meter lah kan. Ke sini. Ini. Aslinya inilah irigasi yang dibangun oleh pemerintah. Ya. Setelah dia membeli tanah ini, dia merombak bentuk daripada aslinya irigasi yang dibangun oleh pemerintah. Membelok langsung ke kanan, makanya terjadi kehilangan tanah kita berkurang. Yang dulunya batas kita adalah galian. Kalau seandainya ada PMPM, seharusnya harus mengundang yang punya tanah dong. Berarti bisa dikatakan Pak Naga nggak tahu kalau ada pekerjaan PMPM di sini pada waktu itu? Yang jelasnya, apabila terbentuknya suatu proyek yang melewati lahan masyarakat, sewajarnya mereka bertanya kepada pemilik lahan. Apakah ada izin, boleh diizinkan, harus ada tanda tangan daripada pemilik tanah. Terkait masalah lahan ini kan sudah, kalau saya sendiri membayangkan bahwa ini sudah lahan di wilayah Bong Manalu. Ini bagaimana Pak Naga menanggapinya ini? Makanya setelah cek fakta yang dilakukan pada asisten 1 dari Pengkap dan Pak Ujung dari asisten 3, cek lapangan, terjadi pengukuran disaksikan oleh pemilik tanah perumahan Bong Manalu, Pak Hisar Bong Manalu. Dari mana kita ukur, Pak? Ada batas Pak Sinaga, kayu putih, tarik meter, maka terjadilah pemakaian jalan kita lebih kurang 8-9 meter dipakai untuk jembatan. Kemudian batas tanah, panjang tanah, luas tanah, panjang tanah dari ujung ditarik ke arah Bong Manalu, yang ditarik oleh Lurah Bancin, dipertanyakan oleh Pak Asisten 1, berapa ukuranmu? 206,5. Kemudian Pak Asisten bertanya, sertifikat Pak Sinaga berapa? 225. Berarti langsung dianalisa Pak Asisten, berarti 18,5 tanah Pak Sinaga masuk ke wilayah Bong Manalu. Karena pemindahan galian ini. Oke. Yang selama ini kalau kita ketahui bahwasanya jalan itu adalah sudah diserahkan kepada pemerintah. Ya. Lalu Pak Naga sendiri selaku yang mengaku pemilik lahan tersebut, kira-kira bagaimana menanggapinya itu? Yang jelaskan sertifikat kita ada. Seandainya pemerintah bilang bahwa itu aset pemerintah, ada izin dari masyarakat, seharusnya harus berimbang dan ada izin dari yang punya tanah. Seandainya pemerintah membutuhkan 5 meter tanah, berarti kita harus dipertanyakan maukah menyumbangkan 2,5 meter, kemudian sebelahnya 2,5 meter. Yang sekarang ini Pak, tanah lapangan itu tanah kita semua. Ya, boleh ditunjuk Pak Naga kira-kira di mana batas yang sebenarnya menurut sertifikat yang sudah ada di tangan Pak Naga? Ya ini buktinya. Yang jelas jalan ini semua tidak ada yang kiri kanan yang protes, cuman kita, berarti tanah kita lah sampai sini. Ini yang diminta dari masyarakat kemarin 1 meter aja tanah mereka ini. Itu pun kalau diukur, kalau ditunjukkan di sertifikat mereka. Ya, ini
Oh, berarti inilah batasnya Pak Naga ya? Ini kan baru dikorek kemarin 1 Iya. meter disumbangkan mereka. Kalau benar ini masih tanah. Kalau pertanahan mengukur mungkin tanah tanah sini. Oh gitu Pak Naga ya. Karena skalanya ada di sertifikat 1:2500. Oke. Kira bagaimana Anda menanggapi kasus ini? Kalau kami sebagai kuasa hukum yang ditunjuk oleh Pak Sinaga untuk penanganan kasus ini ya, di jalan ini adalah masih sertifikat miliknya Pak Sinaga, keluarga Sinaga. Jadi harusnya pihak PU itu meminta izin dulu atau kulonuan dulu sama Pak Sinaga, keluarga Pak Sinaga. Gimana nih? Harus ada SOP-nya. Ya kalau tidak kan ini sertifikat di dalam sertifikat itu ada jalan, tapi di peta sertifikat itu tidak ada jalan di situ. Nah, terus itu bagaimana pihak pemerintahan PU menanggapi? Ya kalau Pak Sinaga ini pasti melakukan upaya hukum nanti. Di jalan ini itu masih sertifikat hak milik Sinaga. Keluarga Sinaga. Ya kami mau menggugat, kami tidak akan menggugat. Biar PU aja yang datang sama kami. Kalau memang ini mau dijadikan jalan, ya bisa saja nanti Pak Sinaga ini menutup jalan ini. Intinya Bapak selaku yang sudah dipercayakan Pak Sinaga memang mengarahkan untuk harus ditutup kembali lah, kira-kira begitulah ceritanya nih. Ya ditutup kembali bisa nanti, atau ya ini kan udah ada tindak pidana. Iya, iya. Ya nanti kami diskusi sama Pak Sinaga, keluarga Sinaga, apa upaya hukum kami, ya ditunggu aja lah. Jadi kalau bisa Pak PU tolong dijembatani bagaimana langkah terbaik untuk kasus ini. Karena saya lihat juga di sana ada perumahan. Jadi kalau misalnya ini mau dijadikan tanah umum untuk kepentingan umum, sudah layak kan ini untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan pribadi perumahan? Sedikit kalau boleh tahu, kita kan dapat informasi bahwasanya jalan ini adalah PMPM. Kalau menurut Bapak sendiri sebenarnya itu bagaimana? Begini, setiap pertemuan di kelurahan, di kecamatan, bahkan di Sekda, saya minta kalau memang PMPM ada nggak pelepasan hak dari keluarga Sinaga. Kalau ada salah satu keluarga Sinaga yang tanda tangan, sah jadi jalan. Dan sampai sekarang pihak PUPR tidak pernah menunjukkan bukti bahwa ada tanda tangan. Dan satu lagi permintaan saya, kalau memang ini PMPM, siapa pengerja PMPM-nya? Tetap tidak mau memberitahu. Saya selaku kuasa hukum dari Pak Sinaga ingin menyampaikan sedikit bahwa menurut keterangan dari keluarga Sinaga, jalan yang pernah mereka berikan untuk jalan masyarakat ke belakang, bahwa sebetulnya di belakang ini adalah ladang masyarakat. Masyarakat datang meminta kepada keluarga Sinaga, karena mereka adalah orang yang sangat bersosial dengan masyarakat, mereka juga dengan orang yang taat kepada pemerintah, mereka kasih jalan itu. Jalan setapak itu. Seiringnya waktu terjadi pelebaran jalan tanpa sepengetahuan oleh keluarga Sinaga, tanpa izin. Dan bahkan sebenarnya jalan ini masih dalam wilayah sertifikat tanah dari Pak Sinaga. Nah, sebetulnya oleh pemerintah daerah harus jelas menuntas mafia-mafia tanah yang ada di daerah ini. Jangan dibiarkan yang begitu-begitu.